Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahyuni Septiana, NPM 2004310021 dari kelompok 6 bersama rekan saya Widianto Satrio Wibowo, NPM 2004310013. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Kelompok 6 mengambil judul untuk penelitian ini yaitu pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar PKN siswa SD. Nah, kita sebelum masuk ke inti permasalahannya atau inti rumusan masalahnya, dalam penelitian kuantitatif ini ada beberapa hal yang meliputi, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, definisi, dan metodologi. Namun untuk video kali ini kita akan membahas tiga intinya saja. Yang pertama yaitu ada rumusan masalah dari judul yang kita ambil. Untuk rumusan masalahnya yaitu adakah pengaruh yang signifikan minat baca terhadap prestasi belajar PKN siswa SD. Nah, untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh minat baca terhadap prestasi PKN atau prestasi belajar PKN siswa SD. Dalam penelitian ini kita mengambil dua variabel penelitian, yaitu yang pertama ada variabel bebas atau independent variabel. Nah, independent variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen. Nah, variabel bebas ini kita sebut atau kita kasih simbol variabel X, di mana X ini adalah minat baca. Nah, untuk yang kedua yaitu ada variabel terikat atau dependent variable. Nah, dependent variable ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas tersebut. Nah, untuk variabel terikat ini kita kasih simbol Y, di mana Y itu sendiri adalah prestasi belajar PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam penelitian ini kita mengambil sampel dari beberapa sekolah yang diantaranya ada jumlah siswa yang tentunya berbeda-beda. Kita menggunakan cara yaitu dengan tes atau mengisi kisi-kisi kuesioner, lembar kuesionernya, di mana ada dua macam, yaitu kuesioner yang pertama meliputi minat baca siswa SD, di mana nanti siswa akan mengisi soal tersebut dengan memberikan jawaban setuju, sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, di mana nanti akan memiliki bobot skor masing-masing. Dan untuk hasil tes itu ada dua, alternatif jawaban positif dan negatifnya. Jika alternatif jawaban itu positif, maka saat siswa merasa sangat setuju, maka skor akan semakin tinggi. Jika siswa sangat tidak setuju, maka skor akan semakin rendah. Setelah data dikumpulkan, maka akan menjadi kisi-kisi seperti ini. Di sini ada butir soalnya, karena dalam satu tes itu meliputi 30 soal, maka jawabannya nanti akan berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama ini ada indikator. Indikatornya yaitu perasaan senang membaca buku. Nah, kisi-kisinya semangat dalam membaca buku. Di sini ada dua alternatif jawaban, positif dan negatif. Di mana nomor soal itu yaitu ada di nomor 1, 2, 3, dan 4. Otomatis jumlah soal yaitu 4. Untuk yang kedua, kebutuhan terhadap bacaan buku. Kisi-kisinya kesadaran sebagai siswa untuk baca buku. Itu ada pada soal nomor 5, 6, dan 7. Di situ dalam soal tersebut sudah dibedakan antara soal positif dan negatifnya sampai nomor 30 nanti.
merkantil. Setelah kuesioner mengenai minat baca, maka kuesioner yang kedua yaitu mengenai kisi-kisi soal tes pengetahuan siswa tentang pendidikan kewargaan negaraan. Nah, di sini untuk soal-soal tersebut mencakup mengenai C1 sampai C6, di mana C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, dan C5 mengevaluasi, dan yang terakhir C6 untuk mencipta. Di mana 30 butir soal itu akan mengandung unsur dari C1 dan C6 itu tadi. Setelah hasilnya diketahui saat satu siswa sudah menjawab, maka akan dikalkulasikan menjadi tabel berikut ini. Seperti halnya yang tadi, ada kompetensi dasar, indikator soalnya, dan nomor soal, serta soal-soal yang mengandung unsur C1 dan C4 sampai C4. Nah, untuk tes kali ini mengandung unsurnya C1 sampai C4 ya, berarti hanya mengingat, memahami, mengaplikasikan, dan menganalisis. Untuk mengevaluasi dan menciptanya tidak termasuk. Setelah kedua hasil kuesioner tadi dikalkulasikan, maka akan menjadi hasil uji validasi instrumen seperti ini, teman-teman. Maka akan diketahui variabel instrumennya, yaitu yang pertama tadi kan minat baca, menjadi kuesioner. Dan untuk prestasi belajar PKN-nya, yaitu merupakan soal tes, di mana ada jumlah soal yang sama, yaitu 30 butir. Dan untuk yang gugur setelah dikalkulasikan ada 2 yang gugur sama. Dan untuk nomor butir yang gugur untuk minat baca yaitu ada nomor 9 dan 15, serta prestasi belajar PKN-nya ada nomor 4 dan 24. Dan jumlah butir yang valid yaitu ada 28 soal. Setelah melakukan validasi atau validasi instrumen, maka hasil uji validitas instrumennya sudah keluar, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, di mana akan ada beberapa uji instrumen yang lain dan teknik-tekniknya atau teknik analisis data, serta uji hipotesis, di mana akan mencapai di hasil akhir yaitu hasil penelitian pembahasannya. Nah, itu adalah sedikit gambaran dari kita mengenai kasus atau penelitian kuantitatif tentang pengaruh minat baca siswa SD terhadap pendidikan kewarganegaraan. Gimana kesimpulannya? Kita mengambil 2 variabel penelitian, yaitu bebas dan terikat. Dimana kita memberikan kuesioner dan tes soal masing-masing 30 butir, serta kita mengkelompokkan untuk kuesionernya ada jawaban positif dan negatifnya. Setiap jawaban siswa akan dikalkulasikan. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.